Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Ayu Lestari dengan NIM 0506 1182 025001, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Sistem Good Manufacturing Practices atau GMP pada proses pembekuan ikan anggoli Pristipomoides multidans. Pendahuluan, pada ikan terdapat bermacam senyawa yang berguna untuk manusia, yaitu protein, lemak, sedikit karbohidrat, vitamin, serta garam-garam mineral. Komponen protein merupakan komponen terbesar setelah air. Ikan merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, tapi ikan juga mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Ikan merupakan salah satu jenis bahan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang baik sehingga sifat ikan yang mudah rusak tersebut dapat dikendalikan. Salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan pemanfaatan suhu rendah atau pembekuan. Industri pembekuan ikan di Indonesia jumlahnya lumayan banyak yang fokus pemasarannya adalah luar negeri atau ekspor. Saat ini industri pembekuan ikan dituntut untuk menerapkan sistem GMP pada proses produksinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung tentang penerapan GMP pada proses pembekuan ikan anggoli di CV BJ Seafood, Kelurahan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejarah berdirinya perusahaan, BJ Seafood pertama kali didirikan di Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 7 Juli 2007. Nama BJ sendiri diperoleh dari penggabungan kedua nama pendiri perusahaan ini, yaitu Bapak Benjamin Mangitung dan Bapak Tan Justinus. Perusahaan ini bergerak dalam penyimpanan beku dari hasil-hasil laut seperti filet ikan, udang, kepiting, cumi, dan gurita. Hasil laut ini dipasarkan di Australia, Hawaii, Mauritius, dan Malaysia. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Untuk struktur organisasi, BJ Seafood merupakan perusahaan yang berbentuk CV dan dipimpin oleh direktur utama yang membawahi direktur produksi dan direktur keuangan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Direktur produksi membawahi manajer pembelian dan manajer produksi, yang dalam pengoperasiannya manajer pembelian dibantu oleh supervisor bongkaran dan tampungan, supervisor umum, dan supervisor teknik. Sementara untuk manajer produksi dibantu oleh supervisor quality control atau QC, supervisor produksi, dan supervisor cold storage. Sedangkan direktur keuangan membawahi manajer keuangan yang dibantu oleh administrasi pembelian dan administrasi produksi. Tenaga kerja, CV BJ Seafood memiliki 180 orang karyawan yang terbagi dalam divisi-divisi tersendiri, terdiri dari karyawan produksi dan karyawan kantor. Untuk karyawan di bagian produksi, terdapat karyawan wanita dan pria. Karyawan di bagian produksi diwajibkan menggunakan penutup kepala, masker, celemek, dan juga baju seragam yang masing-masing berbeda warnanya sesuai dengan jabatannya dan operasionalnya, seperti sepatu boot. Jadwal kerja untuk semua pekerja adalah Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai 4 sore, tetapi jadwal tersebut tidak selalu diberlakukan karena tergantung musim ikan atau ketersediaan ikan yang datang. Lokasi dan tata letak pabrik. Perusahaan CV BJ Seafood berlokasi di Jalan Tanjung Tembaga Barat, Komplek Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Batas wilayah CV BJ Seafood adalah sebelah utara gudang galangan kapal, sebelah selatan gudang kosong, dan sebelah timur laut. Orientasi pasar, ikan yang sudah dikemas dan dibekukan tersebut kemudian dipasarkan ke negara tujuan sesuai dengan permintaan buyer. Sebagian besar hasil laut ini dipasarkan di negara Australia, Hawaii, Mauritius, dan Malaysia. Buyer biasanya diberi hak dan kewenangan untuk memberikan pendapat tentang hal-hal yang menyangkut proses produksi dan mutu produk. Jumlah barang yang diekspor disesuaikan dengan permintaan buyer. Proses pembekuan ikan anggoli, pengadaan bahan baku. Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. CV BJ Seafood, bahan baku yang diproses adalah bermacam-macam, yaitu ikan lencam, ikan kaci-kaci, ikan padi-padi, dan sebagainya. Suhu bahan baku yang berasal dari luar pulau dalam keadaan beku, seperti dari Maluku, perairan Aru, Irian Jaya, Timur-Timur, sedangkan dari Probolinggo dalam keadaan fresh. CV BJ Seafood selalu memiliki persediaan atau stok bahan baku. Hal ini bertujuan untuk memenuhi jika ada permintaan mendadak dari buyer. Adapun standar suhu bahan baku yang diterima adalah 1-4 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan standar nasional bahwa suhu bahan baku ikan yang diterima maksimal 1 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius.
Good Manufacturing Practices atau GMP. GMP merupakan suatu pedoman cara memproduksi makanan dengan tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Pengelolaan sistem manajemen manufacturing yang baik dimulai dari proses pengendalian bahan baku hingga penyerahan produk terhadap konsumen. Dalam hal ini, pada proses pembekuan ikan anggoli di CV BJ Seafood telah menerapkan sistem tersebut. Seluruh rangkaian proses pembekuan ikan anggoli dengan sistem GMP akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh CV BJ Seafood ada dua macam, yaitu beku dan fresh. Ikan yang baru datang dikeluarkan dari mobil dan disiram menggunakan air es agar ikannya bersih, kemudian ikan disortir menurut jenis dan size-nya. Setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang dengan berat per keranjang tersebut adalah 47-50 kg. Standar bahan baku yang diterima di CV BJ Seafood meliputi segar, berwarna putih, tidak bau, tidak lembek, dan tidak pecah-pecah dagingnya. Selanjutnya penimbangan pertama, setelah dari penerimaan kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan manual atau timbangan kasar. Tahapan ini merupakan penimbangan pertama. Selanjutnya penimbangan kedua. Penimbangan kedua dilakukan ketika bahan baku diterima di ruang proses sekaligus sebagai kontrol pada hasil penimbangan pertama. Timbangan ditera dulu dan mengecek akurasi hasil penimbangan sebelum digunakan. Secara periodik, timbangan dikalibrasi ulang di instansi yang kompeten untuk menjaga hasil timbangan tetap akurat. Selanjutnya penampungan. Penampungan dilakukan jika ikan yang diterima tidak langsung diproses. Sebelum ikan ditampung, terlebih dahulu dicuci dengan cara menyiram air dingin dengan suhu 1-4 derajat Celcius. Petugas ini harus selalu mengecek suhu air pencucian dengan termometer digital, kondisi es pada tiap tampungan, serta lama tampungan. Selanjutnya filleting, pemotongan dengan menggunakan pisau khusus fillet dari bahan stainless steel gagang fiber ukuran 18 cm. Ikan hasil fillet ditempatkan pada wadah atau keranjang yang pada bagian bawahnya yang sudah diberi es curah. Suhu daging ikan 1-4 derajat Celcius. Petugas atau QC produksi melakukan pengecekan secara visual setiap 1 jam sekali untuk memastikan hasil fillet sesuai spesifikasi dan juga melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan termometer digital. Selain itu juga melakukan asesmen di tempat dan retraining karyawan potong fillet. Selanjutnya cabut duri. Cabut duri adalah mengambil duri ikan tanpa merusak daging. Duri ikan diambil dengan gunting penjepit khusus, melakukan metode pencabutan sesuai dengan arah duri. Petugas atau QC mensampling untuk memastikan tidak ada duri yang tertinggal atau patah yang masih dengan cara sensori atau perabaan. Pengecekan secara visual dengan sistem sampling terhadap daging untuk memastikan daging ikan tidak rusak karena proses. Petugas melakukan pengecekan 1 jam sekali. Selanjutnya skinless. Skinless adalah memisahkan kulit dari daging ikan menggunakan pisau khusus skinless. Ikan hasil skinless ditempatkan pada wadah keranjang yang bagian bawahnya diberi es curah. Suhu ikan 1-4 derajat Celcius. Pengecekan hasil skinless sesuai dilakukan oleh petugas QC tiap 3 jam sekali dengan cara visual, mengecek suhu daging ikan setiap 1 jam sekali dengan menggunakan termometer. Selanjutnya trimming. Trimming adalah membuang daging merah dan merapikan bentuk daging. Trimming dilakukan menggunakan pisau khusus trimming. Pengecekan hasil trimming dilakukan secara berkala untuk meminimalkan daging putih yang ikut terbuang. Selain itu, mengecek suhu daging ikan setiap 1 jam sekali. Selanjutnya pencucian. Pencucian ini adalah menjamin kebersihan ikan dari benda asing serta mempertahankan suhu ikan. Air yang dipergunakan untuk pencucian dicampur klorin dengan konsentrasi 10 ppm. Selanjutnya, pembungkusan dan penyusunan. Pembungkusan dan penyusunan ini dilakukan untuk melindungi produk dari dehidrasi serta bebas dari benda asing, memudahkan saat pembekuan dengan cara menyusun secara teratur dan rapi. Ikan dibungkus menggunakan plastik polietilen. Selanjutnya pembekuan. Pembekuan ikan anggoli di CV BJ Seafood ini menggunakan ABF atau Air Bulk Freezer. Produk yang telah tersusun dalam pan langsung dimasukkan dalam ABF. Pembekuan dianggap selesai apabila suhu pusat ikan mencapai minimal minus 18 derajat Celcius. Pengecekan suhu setiap 1 jam sekali dilakukan oleh petugas QC. Selanjutnya, deteksi logam atau metal detector. Metal detector adalah alat yang digunakan untuk mengecek ada tidaknya logam pada produk, seperti besinan besi maupun benda-benda metal yang tahan magnet. Sebelum mesin ini dioperasikan, maka sebelumnya membersihkan mesin sebelum dan setelah dipakai, mengecek keakuratan mesin sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya pengepakan. Pengepakan adalah produk dikemas secara baik dan aman dalam masker karton. Selanjutnya penyimpanan.
Menyimpan produk dalam cold storage yang tersusun rapi dengan suhu ruang minus 28 derajat Celcius, menyusun produk yang sudah dikemas dalam master karton pada palet sesuai dengan spesifikasinya dan memastikan suhu cold storage berkisar minus 28 derajat Celcius. Selanjutnya distribusi, produk dimuat dengan kondisi baik sampai tempat tujuan pengiriman dan melakukan pre-cooling container reefer yang akan dipakai, melakukan inspek kebersihan dan kondisi fisik dari container reefer yang akan dipakai secara visual, dan memastikan kelengkapan serta melakukan pengecekan suhu. Selanjutnya pemasaran, ruang lingkup pemasaran CV BJ Seafood meliputi lokal atau dalam negeri dan luar negeri. Pemasaran di luar negeri adalah Sydney, Melbourne, Penang, Perth, dan ini biasanya yang diekspor adalah produk yang masih bagus dan terbungkus rapi oleh master karton. Sedangkan pemasaran yang dilakukan di dalam negeri atau lokal, yaitu di kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan produk yang kirim itu adalah produk second, broken, dan produk hasil samping seperti kepala, tetelan, dan trimmingan. Kesimpulan, Good Manufacturing Practice atau GMP merupakan suatu pedoman cara memproduksi makanan dengan tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Pengelolaan sistem manajemen manufaktur yang baik dimulai dari proses pengendalian bahan baku hingga penyerahan produk terhadap konsumen. Secara umum, proses pembekuan ikan anggoli yang dilaksanakan di CV BJ Seafood telah menerapkan sistem GMP tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.